Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini tanggal 18 Juli 2020, kembali lagi bersama workshop Karunia Sejahtera. Sorry kalau berisik karena memang di jam aktif kerja, jadi suaranya berisik. Kali ini kita mau bikin video merespon beberapa pertanyaan dari pelanggan terkait membuat file G-code yang nanti pengerjaannya menggunakan dua mata pisau, jadi pisau strike sama pisau balnus, kebanyakan gitu ya kalau bikin file 3 dimensi. Oke, langsung saja kita membuat filenya. Kalau file 3 dimensi kita download ya di cncfile.com atau di 3axis.co. Nah, itu ekstensinya STL, atau beli di Bukalapak, Tokopedia, Shopee juga ada yang jual. Sekarang kita buka software Aspir. Akhir-akhir ini saya sering bikin tutorial menggunakan software Aspir karena mudah dipelajari. Oke, kita buka, kita bikin ini dulu medianya. Saya punya media sekitar 10 cm kali 10 cm sudah bisa dipakai. Ini kita tentukan ketinggian ke kanan kirinya 10 cm atau 100 mili. Untuk ketinggian 100 mili atau 1 cm sama ya. Untuk ketebalan 2,5 mili atau 2,5 cm atau 25 mili. Untuk satuannya kita menggunakan milimeter. Oke, settingannya ini biar seperti ini, kita oke. Material ini nanti kita masukin file 3 dimensi yang kita sudah download dari Google di channel channel cncfile.com itu. Kita cari filenya, kita impor, klik file, impor. Dari sini bisa impor 3D. Kita cari, misalkan ini kan ada 2 nih, saya ada 3, 4 yang saya download. Ini yang Dragon yang sudah pernah saya pakai eksperimen. Sebenarnya ini semuanya udah pernah ya dipakai untuk tutorial, cuma kali ini karena ada yang minta dibikinkan tutorial 2 mata pisau. Jadi yang pertama untuk rogging, untuk kasarannya dulu, kemudian finishing untuk terakhir untuk yang halusnya. Oke, langsung kita pakai salah satu yang atas sendiri, kita klik. Nah, ini. Jadi yang kotak ini adalah media kerja, kalau yang ini adalah file 3 dimensinya. Kita setting dulu, ini kan panjangnya nggak pas ini. Kita setting, samakan. Settingnya di sebelah sini. Ini x-axis, yang paling panjang ini x-axis. Jadi yang ini kita rubah menjadi, kita samakan sama material kita atau lebih kecil dari materialnya. Misalkan kita samakan sama materialnya, berarti berapa nih? 10 ya, 10 cm atau nanti sampingnya biar bisa dilewati sama mata pisau yang rogging 6 mili, berarti ininya jangan 10, biar agak ke dalam aja. Berarti ini bisa kita bikin 8 lah, 8 cm, 80 mili, sorry ya. Oke, nah di sini nanti sudah muncul otomatis karena ini kita lock ya, kita kunci. Kalau kanan kiri kita rubah, maka naiknya ini y-axisnya juga berubah otomatis. Begitu juga dengan z itu ketebalannya ini tetap ideal, dia 4 mili ketebalannya karena kecil ini nanti. Oke, setelah itu ini biarin aja, ini biar di bawah. Oke, semuanya nggak ada yang perlu diubah, kita oke. Do you want to apply the change before continue? Oke, sip. Nah, jadinya nanti seperti ini ya. Ini kalau udah jadi nanti. Nah, cuma karena kita mau 2 pisau rogging, biasanya kan saya bikinnya cuma langsung bonus, yang dikerjakan ininya aja, materialnya ini doang. Nah, ini kita mau bikin rogging, sampingnya kita kerjakan. Jadi kita harus tahu ini area kerjanya berapa. Oke, untuk materialnya biar lebih pendek nanti. Kita lihat dulu ini di 2D nya. Ini ya. Ini kita lihat ukurannya berapa. Ukurannya close. Ukurannya sing. Nah, ini 33 sama 80. Berarti ini lebarnya 33, tingginya
tingginya 33, lebarnya 80. Kita close, kita bikin materialnya. Sekarang material itu di drawing, terus ini ya material. Nah ini view-nya kita ganti 33 diganti 35, berarti 35. Oke. Oke, ini kan nanti bisa nampak lebih kecil dia. Modeling kokpit apply nggak mau ya. Oh ini kita nolkan aja titik zeronya, koordinatnya, ini 0 apply. Oke, seperti ini. Kalau mau di tengah ya kita kira-kira aja lah di tengahnya mana. Aku lorong. Kayaknya atasnya kurang nih ya, kita tambahin dikit bagian atasnya biar 6 mili kita rocking bisa masuk nanti. Oh sorry, drawing ketinggiannya tambah 36. Keliru. Oke, saya rasa sudah cukup ini. Sorry, 2 dimensi untuk mouth-nya. Ini pakai anak panah kayaknya bisa. Oh bisa. Oke, segini saya rasa udah cukup nih. Oke, kalau vektor atau media yang ini gambar yang kita siapkan udah siap, tinggal kita bikin toolpad-nya. Toolpad kita rencana mau bikin 2. Yang pertama rogging, ini yang kasaran, kemudian finishing pakai bonus. Oke, yang pertama kita bikin rogging. Nah, kita tentukan toolnya. Rogging biasanya toolnya ideal 6 mili lah. 6 mili, ini satuan milimeter, ini pakai 6 mili bentuk strike. Oke, nah kecepatannya ini wajib milimeter per menit ya. Ini kecepatan di semua video saya udah saya terangkan, ini wajib milimeter per menit. Kecepatan karena media kan tergantung media, semakin keras kecepatannya harus semakin pelan. Kalau medianya nggak terlalu keras ya bisa agak cepat. Ini kita bikin 500. Untuk ini kecepatan sayat ya, ketika menyayat. Kalau ini kecepatan tusuk ke materialnya kita bikin 200. Kecepatan tusuk 200. Ini idealnya seperti 30%-nya. Dia 30% dari fat rate, dari kecepatan sayat. Oke. Nah, sudah selesai. Ini toolnya udah kita pilih, kita lanjut lagi pengerjaannya. Karena kita rogging, kita memerlukan ini seluruhnya kita habisin ya, kita pakai. Kalau ini kan cuma modelnya saja yang diaksir. Nah, ini kan nampak ada biru-biru, ini berarti yang diblok hanya modelnya. Tapi kalau material bone dry, semua materialnya ini dihajar samping-sampingnya. Oke, kita pakai itu. Ini kita nolkan aja. Kita pakai long X. Oke. Kemudian apalagi ini safety ya, safety ketika dia habis mengerjakan sisi sini mau mengerjakan sisi sini biasanya dia naik dulu mata pisaunya naik berapa mili. Nah, ini ketentuannya di sini. Calculation. Kita tes kalkulasi. Nah, ini nanti seperti ini. Kita langsung tes saja. Simulasi seperti apa hasilnya. Seperti itu nanti ya. Nah, seperti itu. Kalau kurang cepat kita percepat. Wih, nah
Nah, namanya rogging itu cuma seperti ini. Oh, step depth-nya berarti kurang dalam ini tadi. Kita edit dulu. Step depth, edit. Nah, ini step depth-nya ini kita bikin 1 cm aja nggak apa-apa karena materialnya kan lunak. 100 mm. 100 mm itu artinya 10 cm ya. Oh, saking demak nggih, barakallah. Monggo pinarak riyen nggih, kedap. Oke. Ada tamu, saya tinggal dulu sebentar, nanti kita lanjut. Oke, mohon maaf saya lanjut lagi. Barusan ada tamu, nemuin dulu. Saya lanjut lagi, udah sampai mana tadi ya? Simulasi. Ya, coba calculation. Ini tadi udah kalkulasi pertama tadi yang kurang bagus karena 2 kali pengerjaan, padahal ini materialnya cuma empuk aja, nggak perlu 2 kali. Ini kita ulangi lagi coba simulasinya. Nah, ini 1 kali pengerjaan. Oke. Untuk rogging hasilnya hanya seperti ini karena dia tahap pertama untuk kasarannya saja ini. Buang bagian yang tidak dibutuhkan. Nah, kayak gini nanti ya materialnya. Nah, yang dibuang samping-sampingnya yang nggak dibutuhkan. Oke. Selanjutnya kita bikin tool yang kedua. Tool yang kedua itu bikin mata router balnus. Nah, ini masuknya ke 3D finishing toolpath. Setelah itu kita tentukan balnus yang mau dipakai. Karena kita pakai balnus 3 mili, maka kita harus memilihnya 3 mili. Balnus 3 mili. Nah, ini step overnya kita pakai 10% ya. Semakin kecil semakin halus hasilnya, tapi ya semakin lama nanti. Untuk satuannya milimeter per menit, ini nggak usah kenceng-kenceng, 1500 saja biar lebih detail, karena semakin pelan semakin halus hasilnya. Step depth-nya ini bisa dibikin 300. Semakin kecil maka kecepatan tusuknya semakin pelan. Oke, langsung aja kita tentukan. Ini pergerakan ya, pergerakannya mau offset, muter-muter, apa raster. Raster itu seperti yang di tutorial saya sebelumnya itu kan kayak print kanan kiri kayak gini doang. Nah, kalau yang offset itu dia melingkar, biasanya hasilnya lebih halusan yang offset ini. Oke, langsung kita lanjutkan calculation. Setelah calculation ini bisa kita simulasi langsung. Di sini kita apply. Nah, ini karena kita bikin yang tipe apa tadi, offset ya. Untuk pengerjaan 3 dimensi tipe CNC router itu memang membutuhkan waktu lumayan lama. Harus sabar menunggu. Oke. Pinarak Pak. Mas Ratno. Ada kue kayaknya mau gimana? Oke, siap. Ini hasilnya karena kita pakai mata pisau balnus 3 mili ya. Tapi kalau mau lebih halus lagi, lebih detail lagi, mata pisau balnusnya harus lebih kecil lagi, misalkan 2 mili atau 1 mili. Maka nanti akan lebih halus. Oke, lanjut kita bikin file G-code-nya. Di sini kita sudah mendapatkan 2 toolkit yang kita bikin. Kita sekarang bikin file G-code-nya. Yang pertama ini dulu kita bikin. Kita bikinnya di sini. Save toolpath. Satuannya pastikan G-code milimeter TAP. Oke, kita save dulu. 3D di sini kita masukkan apa ya? Bikin file aja. 3D 2 pengerjaan. Oh ini, iya. 3D 2 pengerjaan. Ini maksudnya 2 pengerjaan itu 2 tool yang dipakai ya, 2 mata pisau yang dipakai itu tadi. Oke, ini rogging, save, kemudian 3D yang finishing, sorry. Cancel, pause. Ini kita save file G-code-nya sama di bawahnya, tapi ini namanya finishing karena tugasnya dia untuk menghaluskan atau finishing. Save. Oke. Ini udah selesai, tinggal kita buka Mac 3 Mill, lalu kita coba kerjakan.
Oke, masuk. Oke. Nah, setelah masuk seperti ini, kita bisa mencoba memasukkan file yang sudah kita bikin tadi. Kita cari, taruh mana tadi ya, lupa saya. Kayaknya bukan deh. Tes paket CNC Karunia, file download 3D, contoh file 3D. Nah ini ya, rogging dulu, yang kasar itu tadi dulu kita masukkan. Wow, jauh sekali sampai nggak kelihatan ini. Nah seperti ini nanti nampak. Ini ya pakai toolpad, regen toolpad biar nampak toolpadnya. Oke, langkah pertama kita nyalakan mesinnya. Nah ini saya pakai mesin 4 axis, yang sebelumnya saya pakai tutorial untuk bikin 4 axis. Ini ternyata udah nyala, tinggal kita zerokan. Banyak juga ternyata teman-teman yang masih menanyakan, Om gimana cara menzerokan routernya. Nah ini media yang mau saya pakai, ini medianya, ini mata pisaunya, kita zerokan posisinya di sini. Kita posisikan dulu pakai keyboard ya, tombol pick up pick down untuk naik turunnya spindle, terus ini pick up pick down untuk ini pick up ya, pick down ya, turun, pick up untuk naik, kelihatan enggak ini. Terus panah ke sana, panah ke sini, sama panah kanan, panah kiri untuk menggerakkannya. Oke, kita posisikan ke zero dulu. Anggap saja di sini sudah posisi pas yang kita kendaki. Pastikan mata pisau menyentuh media. Jika kurang bisa menyentuh media karena kita main sendiri, ya kita matikan, kita turunkan manual. Tapi kalau kita bisa mengarah-arahnya, kita turunkan pelan-pelan aja, pick down. Oke. Kalau manual gimana? Bisa ada yang tanya kayak gitu. Ini caranya gini, mesinnya kita matikan dulu karena dalam kondisi mesin nyala dia nggak bisa digerakkan. Kita matikan mesinnya sehingga dia bisa kita gerakkan. Kita naik turunkan spindle dari ini kopling yang ada di posisi atas. Ini kita putar, dia bisa naik turun. Kalau sudah nempel, kita anggap zero. Oke, itu kita anggap zero, kita nyalakan lagi. Itu kalau manual. Kalau pakai keyboard ya tinggal turunkan aja sesuai selera. Oke, kita lanjutkan. Ini tinggal di play, ini sudah zero CNC nya, tinggal kita zerokan bagian softwarenya. Ya, tak jelaskan biar detail aja lah, nanti biar paham. Sebenarnya di tutorial saya sebelumnya kayak gini ini sudah ada semua ya. Cara zerokannya tinggal ininya dinolkan, 0x 0y 0z ini kita nolkan. Setelah itu tinggal kita start, ini start, dia langsung udah jalan. Kita ambil videonya. Terlalu jauh ya. Oke, kita play. Ini proses rogging untuk menghabiskan bagian yang tidak dibutuhkan dalam objek.
dekat biar lebih jelas. Bukan yang gini-gini itu kan belum. Nanti zaman kalau kan ini 3 dimensi, saya kan basicnya itu kan bukan itu. Nah itu nanti belum itu namanya CNC file Jepang sama 3D Jepang. Gratis ya. Tapi kalau mau bayar ya disarankan seperti jadi Jepang. Atau mau desain semuanya saya punya kenalan bahwa pernah desain itu Purwokerto kalau nggak salah itu 15 tahun desain. Oke, ini udah selesai untuk roggingnya. Selanjutnya kita lanjut menggunakan tool untuk finishing, yaitu ball nose. Caranya kita zerokan dulu, atau ini kan posisi udah zero nih untuk XY nya, cuma Z nya dia masih naik di atas. Nah ini kita ganti ball nose nya dulu. Ini biar jelas lagi. Nah ini kalau sudah selesai kerja yang pertama, dia pasti X sama Y dia sudah pasti 0, 0. Jadi ini jangan dirubah-rubah zeronya, artinya tetap posisi nyala biar nggak rubah. Kalau kita merubahnya harus pakai manual, mungkin mau ganti mata pisau posisinya terlalu di tengah. Nah itu kita geser menggunakan keyboard. Nah itu kita geser ya, geser ke kiri, seret, hook, stop. Nah di situ kita lakukan penggantian mata pisau. Oke. Jangan lupa demi keamanan untuk mengganti mata pisau, saklarnya di off-kan dulu. Ini tipe mata pisau ball nose ukuran 3 mili. Nah ini ukuran 3 mili yang mau kita pakai. Oke lanjut. Ini pastikan semua controller masih nyala biar dia tidak bisa digeser kanan kiri. Yang penting saklar pada router ini kita matikan biar aman aja sih. Nanti takutnya ada yang nyentuh tombol keyboardnya, mungkin anak-anak. Nanti bisa muter. Kita cari kuncinya. Seperti ini kuncinya. Kita buka dulu. Oke, mata pisau sudah kita lepas. Kita ganti. Sudah selesai, tinggal kita zerokan Z axisnya, karena setiap mata pisau panjang pendeknya kan nggak sama. Tinggal kita zerokan Z axisnya dulu, kita posisikan, cari agar Z axisnya bisa pas, pick down. Atau kalau saya nggak ada asisten, kita matikan dulu ininya, matikan sebentar saja. Tapi XY nya jangan digoyang ya, cuma Z nya aja yang perlu kita turunkan sampai nempel di material.
Sudah nempel, kita nyalakan lagi. Kemudian di bagian sini yang kita zerokan hanya Z axis-nya aja. Yang kita zerokan hanya Z axis-nya. Oke, setelah Z axis zero, kita naikkan pakai keyboard pick up biar dia naik. Kemudian kita go to zero biar dia kembali ke posisi zero pertama kali. Ini ya, go to zero ini. Klik. Nah, dia sudah zero. Zeronya ini sama seperti zeronya si Rogging tadi ini, zeronya. Oke, kita lanjut aja kerjakan. Kita masukkan file yang finishing. Kita masukkan dulu filenya. Load finishing. Nah, yang ini ya filenya. Oke. Ini start. Sebelum start kita periksa dulu powernya udah dinyalakan apa belum tadi, karena sempat saya matikan. Nah, ini belum dinyalakan. Kita periksa Z-axis-nya udah cukup saya rasa, atau mungkin mau ditambahi kedalamannya dikit. Kita matikan controllernya, kita turunkan manual pelan-pelan. Sudah cukup, kita play. Baterainya langsung. Oke, sorry, maaf tadi habis baterainya langsung mati. Sekarang kita lanjut lagi untuk yang bagian finishing ya, yang terakhir. Bagian finishing ini membutuhkan waktu lebih lama ya, karena memang dia harus detail, jadi waktunya agak lama. Ini saya tinggal untuk untuk finishing ini kita pakai kecepatan 1400 ya.
sudah selesai, kita pindah dulu. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya itu ya. Oke, seperti itu cara untuk mengerjakan dengan dua mata pisau. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Oh, mau zoom. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.